bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah pengembangan perangkat yang dibimbing oleh Dr. Rosita Wondal, MPD. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan RPPH. Selamat menyaksikan! Baik, saya Elsa Ramadhani, saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa sih itu RPPH. RPPH itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang dimana merupakan acuan untuk mengelola kegiatan bermain dalam satu hari. Jadi RPPH ini disusun oleh pendidik, dan format RPPH ini tidak perlu baku, tapi dia harus memuat komponen-komponen yang sudah ditetapkan. Dan juga di dalam RPPH ini terdiri dari identitas, materi, alat dan bahan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan juga yang terakhir adalah rencana penilaian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Harun. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian. Nah, tujuan RPPH adalah untuk menyusun rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur agar dapat memberikan paduan kepada guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap harinya. Nah, RPPH bertujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Nah, di sini ada tujuan utama RPPH. Yang pertama, menyusun dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun dan mengatur kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, memastikan ada alurnya pembelajaran yang terstruktur dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang keempat, menyusun dan memilih materi pembelajaran yang relevan dan memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafnianti Pukaaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara penyusunan RPPH. Yang pertama, disusun berdasarkan kegiatan mingguan. Kedua, kegiatan harian berisi kegiatan awal, pembuka, inti, istirahat, makan, dan akhir penutup. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran dalam satu hari dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan RPPH. Dan yang keempat itu penyusunan kegiatan harian itu disesuaikan dengan kondisi suatu pendidikan masing-masing dan menggunakan pendekatan saintifik. Dan yang kelima itu kegiatan harian dapat dibuat oleh suatu pendidikan dengan format sesuai model pembelajaran di lembaga masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari RPPH atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian di Taman Kanak-kanak Nusa Indah. Jadi, dalam RPPH yang kami buat di baris pertama ini terdapat semester, minggu, hari, kelas, usia, hari, tanggal, subtema, sub-subtema. Di sini kami mengambil tema diriku, subtema identitas diri, sub-subtema nama. Di baris yang kedua tuh terdapat KD atau kompetensi dasar seperti 1.1, 2.1, 2.5, 3.3, 4.3, 3.12, dan 4.12. Di baris ketiga sudah masuk pada materi. Jadi materi aku ciptaan Tuhan. Yang pertama, menyayangi diri sendiri, berani tampil di depan umum, mengurus diri sendiri, menyanyikan lagu aku, fungsi identitas diri, menggerakkan jari-jari tangan. Di baris yang ketiga, materi pembiasaan.
Yang pertama itu bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, mengucapkan salam masuk dalam SOP penjemputan, doa sebelum belajar, dan mengenal aturan masuk dalam SOP pembukaan. Yang terakhir mencuci tangan dan menggosok gigi sebelum masuk dalam SOP sebelum ada sesudah makan. Di baris kelima, alat dan bahan. Jadi alat yang kami pakai ini dengan alat dan bahan buku gambar, pensil, dan gunting. Dimasuk pada kegiatan pembuka. Yang pertama, penerapan SOP pembukaan. Yang kedua, berdiskusi tentang aku ciptaan Tuhan. Yang ketiga, berdiskusi identitas anak atau alamat rumah. Keempat, berdiskusi memberi dan membalas salam. Kelima, berdiskusi tentang hobiku. Keenam, melompat dari kursi. Dan yang ketujuh, mengenalkan kegiatan dan aturan yang digunakan bermain. Masuk kepada kegiatan inti. Yang pertama, membuat coretan bentuk jalan dan rumah menuju ke sekolah. Kedua, menyebutkan alamat rumah di depan temannya. Ketiga, mengelompokkan huruf lokal dari alamat rumah anak. Keempat, membuat kartu nama. Terus masuk di baris recycling. Yang pertama, merapikan alat-alat yang telah digunakan, diskusi tentang perasaan diri selama melakukan kegiatan bermain. Bila ada perilaku yang kurang tepat harus didiskusikan bersama, menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya, dan menguatkan pengetahuan yang didapat anak. Masuk kepada kegiatan penutup. Yang pertama itu menanyakan perasaan selama hari ini. Kedua, berdiskusi kegiatan apa saja yang sudah dimainkan hari ini, mainan apa saja yang paling disukai. Ketiga, bercerita pendek yang berisi pesan-pesan. Dan terakhir, penerapan SOP penutup. Kita masuk kepada yang terakhir, perencanaan penilaian. Di sini penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau pada sikap, yang pertama itu mensyukuri bahwa aku sebagai ciptaan Tuhan dan menggunakan kata sopan pada saat bertanya. Kalau pada pengetahuan dan keterampilan, yang pertama, berani tampil menyebutkan alamat rumahnya di depan temannya, menyebutkan alamat rumah dengan lengkap, dapat menyebut huruf lokal, dapat membuat coretan jalan dari rumah menuju sekolah, dapat membuat bentuk papan nama alat rumah, dan yang terakhir dapat melompat dari kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fila Marsauli dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan apa saja dalam pembuatan RPPH. Yang pertama, merasa bingung dan kesulitan untuk menentukan alokasi waktu yang tepat dalam pembelajaran. Yang kedua, sulit merumuskan indikator 6 pencapaian kompetensi dan menentukan metode pembelajaran pada RPPH. Yang ketiga, kebingungan dalam merumuskan indikator dari setiap pembelajaran. Yang keempat, sulit menentukan dan memadukan tujuan pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penjelasan dari kelompok 8 mengenai cara pembuatan RPPH. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.